Tahun 2024 menjadi akhir sekaligus awal bagi periode keanggotaan DPR RI. Pada 14 Februari 2024, pemilu legislatif diselenggarakan untuk memilih anggota DPR RI dan pada tanggal 1 Oktober 2024, anggota DPR RI hasil pemilu dilantik untuk periode 2024-2029. Di tengah hiruk-pikuk pemilu dan pergantian anggota, DPR RI tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sejak Januari hingga Desember 2024. Telah banyak kinerja yang dicapai DPR RI, baik oleh anggota Dewan periode 2019-2024 maupun anggota DPR RI periode baru 2024-2029. Selama 5 tahun, DPR RI periode 2019-2024 telah menorehkan sejarah capaian kinerja di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, serta diplomasi parlemen. Rapat paripurna tanggal 30 September 2024 menjadi rapat paripurna pamungkas DPR RI periode 2019-2024. Dalam rapat tersebut, Ketua DPR RI menyampaikan ringkasan kinerja DPR RI selama 5 tahun. DPR RI periode 2019-2024 telah menyelesaikan 225 rancangan undang-undang yang terdiri dari 48 rancangan undang-undang dari Daftar Prolegnas 2019-2024 dan 117 rancangan undang-undang kumulatif terbuka. Dalam menjalankan fungsi anggaran, DPR RI telah memastikan APBN menjadi instrumen yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, serta perlindungan sosial bagi rakyat. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, gejolak ekonomi global, serta krisis pangan dan energi. Selama periode 2019-2024, DPR telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui 1.063 rapat kerja, 1.356 rapat dengar pendapat, 852 rapat dengar pendapat umum, 1.199 kunjungan kerja, 163 kunjungan luar negeri, 1.600 kunjungan spesifik, 418 panitia kerja, dan 1 panitia khusus. Dalam melaksanakan peran diplomasi, DPR RI telah melaksanakan diplomasi parlemen secara bilateral ataupun multilateral, serta menjadi tuan rumah beberapa sidang internasional. Kerjasama DPR RI dengan negara sahabat ikut memperjuangkan kepentingan nasional dan turut membangun tata politik, sosial, ekonomi, dan budaya di dunia yang lebih baik, adil, sejahtera, aman, dan damai. Usai pemilu pada 14 Februari, KPU melakukan rekapitulasi suara dan penetapan perolehan kursi partai serta calon terpilih anggota DPR RI. Hasilnya, hanya 8 partai politik yang lolos ke Senayan. PDIP meraih 110 kursi, Partai Golkar memperoleh 102 kursi, Partai Gerindra mendapat 86 kursi, Partai Nasdem memperoleh 69 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 68 kursi, Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 53 kursi, Partai Amanat Nasional 48 kursi, dan Partai Demokrat mendapat 44 kursi. Pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2024 dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara. Sesuai aturan, anggota DPR tertua dan termuda didapuk menjadi pimpinan rapat sementara. Dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, 580 anggota DPR mengucap sumpah jabatan sesuai agama masing-masing. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan
akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Sorenya, digelar rapat paripurna yang beragendakan pembentukan fraksi DPR dan penetapan sekaligus pelantikan pimpinan DPR RI. Sesuai undang-undang, kursi pucuk pimpinan diduduki oleh anggota DPR dari fraksi pemenang pemilu. Puan Maharani dari fraksi PDIP kembali terpilih menjadi Ketua DPR RI, sedangkan kursi Wakil Ketua DPR RI diisi oleh Adis Kadir dari fraksi Golkar, Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Gerindra, Saan Mustofa dari fraksi Nasdem, dan Cucun Ahmad Syamsurijal dari fraksi PKB. Usai ditetapkan, pimpinan DPR dilantik dan mengucap sumpah jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Bagi saudara yang diangkat sebagai ketua. Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Bagi saudara yang diangkat sebagai wakil ketua, sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tanggal 15 Oktober 2024, rapat paripurna digelar untuk menetapkan jumlah alat kelengkapan Dewan, komposisi keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan Dewan, dan komposisi fraksi pada pimpinan alat kelengkapan Dewan. Alat kelengkapan Dewan DPR RI periode 2024-2029 terdiri dari Komisi 1 hingga 13, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Kerjasama Antar Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Urusan Rumah Tangga, dan AKD baru, yakni Badan Aspirasi Masyarakat. Sehubungan dengan itu, kami meminta persetujuan rapat paripurna terhadap jumlah komposisi fraksi pada pimpinan alat kelengkapan DPR. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih masa jabatan 2024-2029 dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2024. Malamnya, Presiden Prabowo mengumumkan jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang menggawangi kementerian lembaga di Kabinet Merah Putih. Penambahan kementerian lembaga berpengaruh terhadap mitra Komisi DPR RI. Rapat paripurna tanggal 22 Oktober pun menetapkan ruang lingkup, mitra kerja, serta anggota dari masing-masing alat kelengkapan Dewan. Penetapan pimpinan-pimpinan alat kelengkapan Dewan pun dilakukan dalam rapat masing-masing AKD yang dipimpin oleh pimpinan DPR RI. Usai penetapan anggota, pimpinan dan mitra kerja alat kelengkapan Dewan, DPR RI pun langsung melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Dari sisi kinerja pengawasan, komisi-komisi DPR RI melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan masing-masing mitra untuk membahas rencana kerja masing-masing kementerian dan lembaga, khususnya dalam program 100 hari kerja pertama Kabinet Merah Putih. Komisi 3 DPR RI menyoroti kasus polisi tembak polisi di Solok, Sumatera Barat. Komisi 3 DPR RI meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut beserta motif dibaliknya yang melibatkan kasus tambang ilegal. Komisi 3 juga menyoroti penanganan kasus polisi tembak siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah. Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolrestabes Semarang dalam rapat dengar pendapat untuk mendengar penjelasan terkait perkembangan kasus dan mendorong agar kasus tersebut diusut tuntas. Gelaran pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 27 November 2024 mendapat pengawasan khusus oleh anggota Dewan. Jelang Pilkada serentak, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar Kementerian Dalam Negeri, pemerintahan daerah, dan mitra terkait lainnya
untuk membahas kesiapan pilkada di masing-masing daerah. DPR juga mengingatkan agar aparatur sipil negara dan TNI Polri bersikap netral dalam penyelenggaraan pilkada serentak. Kaburnya 7 tahanan dari rumah tahanan kelas 1 Salemba mendapat perhatian serius dari DPR RI. 2 hari berselang usai kejadian, Komisi 13 DPR RI melakukan inspeksi mendadak untuk mengecek kondisi rutan Salemba dan mencari penyebab tahanan dapat melarikan diri. Dalam sidak tersebut, Komisi 3 mendapatkan sejumlah kejanggalan, seperti matinya kamera CCTV di sejumlah titik dan status tahanan dan narapidana narkoba yang kabur. Untuk itu, Komisi 13 akan membentuk panitia kerja pemasyarakatan guna membahas kasus tersebut lebih lanjut. DPR RI menyoroti tertangkapnya pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang dalam pemblokiran situs judi online. Dalam rapat kerja bersama Menteri Komdigi, Komisi 1 DPR RI mengapresiasi langkah aparat dalam membongkar kasus situs judi online dan mendorong Kementerian Komdigi untuk terus melakukan bersih-bersih di Komdigi guna memberantas judi online. Dari sisi kinerja legislasi, DPR RI telah melakukan evaluasi terhadap legislasi nasional atau prolegnas rancangan undang-undang periode sebelumnya. Badan Legislasi DPR RI juga menyusun daftar prolegnas rancangan undang-undang tahun 2025-2029 serta prolegnas prioritas tahun 2025. Dalam penyusunan prolegnas, DPR RI menerima dan menghimpun usulan dari pemerintah, DPD, dan berbagai kalangan masyarakat, seperti menerima masukan dari LBH Apik, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, dan Institute for Criminal Justice Reform. Pada tanggal 19 November, Prolegnas 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas tahun 2025 disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Sebanyak 176 rancangan undang-undang masuk dalam daftar Prolegnas 2025-2029 dan 41 rancangan undang-undang masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2025. Prolegnas Prioritas 2025 terdiri dari 16 rancangan undang-undang usulan Badan Legislasi DPR, 16 RUU usulan dari komisi-komisi di DPR, 8 RUU usulan pemerintah, dan 1 RUU usulan Dewan Perwakilan Daerah. DPR RI juga mengesahkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi undang-undang. Dari sisi kinerja anggaran, DPR RI merespon perubahan nomenklatur dengan adanya pemisahan dan pembentukan kementerian dan badan yang baru. Untuk itu, Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan jajaran Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih guna memastikan program kerja yang sudah disusun mendapat kepastian anggaran sehingga bisa terlaksana. DPR juga telah menerima ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2024 dari Badan Pemeriksaan Keuangan. IHPS 1 tahun 2024 memuat ringkasan dari 738 laporan hasil pemeriksaan atau LHP yang terdiri dari 700 LHP keuangan, 3 LHP kinerja, dan 35 LHP dengan tujuan tertentu. Dari sisi diplomasi parlemen, DPR RI terus menjalin hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara sahabat demi mencapai kepentingan nasional dan ikut menyuarakan isu-isu global yang sesuai politik luar negeri Indonesia. Usai dilantik, Badan Kerjasama Antarparlemen atau BKSAP DPR RI telah menerima beberapa kunjungan dari perwakilan negara-negara sahabat. Pimpinan dan anggota BKSAP juga menerima kunjungan dari Sekjen ASEAN Interparliamentary Assembly yang membahas komitmen BKSAP dengan sekretariat dan parlemen anggota AIPA untuk berbagai agenda AIPA mendatang. BKSAP juga terus menyuarakan isu Palestina dengan menggelar aksi solidaritas Parlemen Indonesia untuk Palestina yang terdiri dari diskusi bertema solidaritas kemanusiaan untuk mendukung perjuangan Palestina, penggalangan bantuan untuk Palestina, dan fun run aksi solidaritas Palestina. Di tengah hiruk-pikuk tahun politik 2024, DPR RI tetap berkomitmen melaksanakan tugas dan fungsinya. DPR baru periode 2024-2029 pun tetap terus memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara, Kesatuan Republik Indonesia. DPR baru, harapan baru.